Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran prakarya. Pada pembelajaran semester sebelumnya, kamu telah mempelajari teknologi konstruksi berupa sebuah miniatur rumah. Kali ini, kita akan mempelajari mengenai teknologi konstruksi jembatan. Terciptanya sebuah karya teknologi konstruksi merupakan hasil dari pemikiran manusia akan suatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemampuan berpikir dan berkreasi tersebut merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Pada materi prakarya kelas 7 semester 2 kali ini untuk bab rekayasa, kita akan mempelajari mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan. Konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangan peradaban maupun teknologi. Perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi dan baja. Penggunaan besi dan baja menjadikan sebuah konstruksi jembatan menjadi kuat, kokoh, tahan lama, dan megah. Nah, perhatikan gambar-gambar jembatan pada layar. Ini merupakan salah satu contoh jembatan yang ada di Indonesia. Jembatan-jembatan tersebut sudah terkenal di Indonesia. Apakah kalian mengenalnya? Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan, sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia, seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Dari sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Proses pembuatan jembatan sudah menggunakan berbagai macam teknik berupa penerapan ilmu pengetahuan sehingga dihasilkan jembatan-jembatan yang kukuh, kuat, dan memiliki unsur keindahan. Mari kita simak dan pelajari mengenai perkembangan jembatan dari setiap zaman. Yang pertama, jembatan zaman purba. Pada zaman ini, jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberang sungai. Jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan balok sederhana dan digunakan hanya untuk berbentangan yang pendek, seperti yang dibangun di atas sungai Efrat dan sungai Tigris di Babilonia kira-kira 2000 sebelum Masehi. Manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar-akar atau ranting-ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon yang lain. Selanjutnya yang kedua adalah periode Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini pula jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung atau arch. Akan tetapi pada zaman ini manusia telah mampu mengatasi permasalahan yang lebih rumit. Pada zaman ini pula mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindungi dari bahaya banjir. Yang ketiga, periode zaman pertengahan.
Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Secara fisik, konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal, Venice adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. Pada jembatan ini, jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalan masuk menuju jalur pejalan kaki, footwalks, yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksi. Selanjutnya, yang keempat, teknologi jembatan zaman besi dan baja. Periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja, dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Jembatan besi pertama adalah jembatan Coalbrookdale yang melintasi sungai Severn di Inggris. Selanjutnya yang kelima adalah zaman jembatan gantung. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Strait di Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Di tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara, Amerika Serikat. Jembatan gantung adalah jenis jembatan yang menggunakan tumpuan ketegangan kabel daripada tumpuan samping. Sebuah jembatan gantung biasanya memiliki kabel utama atau kabel baja atau rantai yang lain berlabuh di setiap ujung jembatan. Setiap beban yang diterapkan ke jembatan berubah menjadi ketegangan dalam kabel utama. Selanjutnya, yang keenam adalah zaman jembatan cable stay. Di Eropa, jembatan cable stay berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Jembatan cable stay atau kabel tetap sudah dikenal sejak lebih dari 200 tahun yang lalu, yang pada awal era tersebut umumnya dibangun dengan menggunakan kabel vertikal dan miring seperti Dewburg Abbey Footbridge di Skotlandia yang dibangun pada tahun 1817. Jembatan seperti ini masih merupakan kombinasi dari jembatan cable stay modern. Sejak saat itu, jembatan cable stay mengalami banyak perkembangan dan mempunyai bentuk yang bervariasi dari segi material yang digunakan maupun segi estetika. Dan yang terakhir adalah zaman jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan Lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Nah, itu merupakan zaman-zaman perkembangan dari jembatan. Selain sebagai jalan penghubung, jembatan juga mampu mempercepat rute transportasi ketimbang kita harus memutar atau menggunakan perahu. Jembatan sendiri juga bisa menjadi salah satu landmark sebuah daerah seperti Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.